Pemirsa, 2 hari pelaksanaan kampanye, Bawaslu menemukan sedikitnya belasan kegiatan yang melanggar protokol kesehatan. Bawaslu memberikan sanksi teguran hingga pembubaran kegiatan kampanye. Sementara epidemiolog Universitas Diponegoro memprediksi ledakan kasus COVID-19 pasca pilkada. Kampanye salah satu pasangan calon peserta Pilkada 2020 di Medan, Sumatera Utara ini nekat tidak menerapkan protokol kesehatan. Selain tidak menjaga jarak, sejumlah peserta bahkan tidak mengenakan masker. Pertemuan dilakukan tatap muka ini dihadiri lebih dari 50 orang. Padahal peraturan KPU nomor 13 tahun 2020 mengatur tatap muka dibatasi maksimal 50 orang. Bawaslu juga mencatat selama 2 hari pertama pelaksanaan kampanye, 18 kegiatan kampanye melanggar protokol kesehatan. Untuk pelanggaran pertama, Bawaslu memberikan sanksi teguran hingga pembubaran kegiatan kampanye. Pertama kita tegur kan, misalnya untuk memperbaiki proses yang ada, dan kemudian ada yang dibubarkan. Ada juga kampanye yang kemudian dibubarkan. Kenapa? Karena melanggar protokol COVID-19. Karena sudah diingatkan berkali-kali, karena bentuk peringatannya itu kan ada jeda waktu berapa jam, karena supaya peserta itu tidak membludak. Jadi kita bisa bubarkan terlebih dahulu. Kalau sudah ketemu di satu titik dan membesar, itu akan agak sulit untuk pembubarannya. Berpotensi menciptakan kerumunan, epidemiolog Universitas Diponegoro Semarang Profesor Dr. Suharyo Hadisaputro mengingatkan pemerintah akan potensi ledakan kasus COVID-19 pasca pelaksanaan pilkada. Lebih-lebih jika masyarakat tidak patuh protokol kesehatan, ancaman bom waktu COVID-19 bisa meledak. Posibilitasnya atau kemungkinannya habis pilkada, bukan pas pilkada, habis pilkada kemungkinan akan terjadi, ada yang memperkirakan seperti bom waktu. Kemungkinan akan meledak lebih tinggi dari sekarang ini. Kalau lebih-lebih kalau masyarakat itu tidak memenuhi protokol-protokol kesehatan, lebih-lebih pilkada ini kan ingin memenangkan calonnya sendiri-sendiri. Apalagi berkaca pada pemilu tahun lalu di mana banyak penyelenggara pemilu yang meninggal karena kelelahan. Selain pemilih usia lanjut, penyelenggara pemilu menjadi kelompok rentan terpapar COVID-19 jika imunitasnya tidak terjaga. Tim Liputan Kontributor iNews melaporkan.